Ya. Saya ahli waris dari Bapak Rian Ripan Basri. Ini ahli waris. Ya, ahli waris. Jerat hukum penyerobotan tanah. Seseorang dapat menguasai tanah dengan memiliki bukti sertifikat hak milik yang harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang untuk pendaftaran tanah, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyerobotan tanah termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. Pemerintah melalui undang-undang telah mengatur pasal khusus untuk memberikan kemudahan kepada korban yang mengalami penyerobotan tanah. Tanah secara yuridis dalam pasal 1 ayat 1 huruf a UU No. 51 Prapet tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Mengambil hak orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Tindakan ini dapat berupa menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Seseorang dapat menguasai tanah dengan memiliki bukti sertifikat hak milik yang harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang untuk pendaftaran tanah, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Demikian sekilas tentang penyerobotan tanah. Ahli waris pemilik tanah 20 hektar di daerah Bujang Sari, Keluk Sawangan. Orang tua saya tidak pernah merasa diganti rugi atau menjual tanah yang ada di lokasi Sawangan ini. Ya. Seluas 20 hektar itu. Siapapun Kon mampir Bogor. yang mau merampas hak orang tua kami siap. Kota kabarnya. Kami siap. Kalau Bapak sebagai apa? Ahli waris. Ahli waris. Ya, orang tua. Orang tua siapa namanya? Orang tua Rian Ripan. Dari tahun berapa kalau boleh? Dari tahun 64 sampai tahun 7, dari 72 golf dibangun sampai sekarang. Memang fisik orang tua saya yang menguasai. Dalam arti memang mutlak ini hak orang tua saya. Tahun berapa itu? 72 Tahun 72. 72. Sampai saat ini. saat ini. Kronologisnya bagaimana Pak kalau boleh tahu? Kronologis ya. Ya dari awal. Intinya di sini banyak yang mengakui dari pihak dari PT Pakuan. PT Pakuan mengakui bahwa ini kata tanah hak milik. Dari mana dasarnya kalau PT Pakuan memiliki sertifikat? Itu semenjak kapan Pak PT Pakuan mengklaim bahwa ini lahan milik dia? Belum lama. Belum lama. Ada bukti yang ditunjukkan sama mereka. Kalau bisa bicara masalah itu, ada masalah surat atau sertifikat, nanti kita tunjukkan kepada Pak Haji Nurilahi. Orang yang dikuasakan penuh oleh Bapak Rian Ripan, itu aja. Selain Bapak ada lagi warga yang memiliki lahan? Oh ada. Ada juga di Bang Roy juga ahli waris dari Bapak almarhum Bapak Nisam Pendek. Ya dia juga berhak ya ahli waris. Silakan Bang Roy. Sama Pak. Kalau pertanyaan dan jawaban saya sama Bang Tua bilang bahwasanya dari orang tua saya masih menggarap sampai saat ini orang tua saya sudah meninggal, nggak ada yang namanya apapun bentuknya yang kita terima, nggak ada ya. Sampai saat ini Pak. Bapak sendiri berapa luas tanah? Kalau saya di sini ada kurang lebih 1.000 Pak. 1.000 meter. Iya. Itu dengan bukti apa Pak? Surat apa? Bukti surat sama Surat-surat. itu apa ketua ya? Ya di sini kita PTT dari pajak ya. Dalam SK kita. SK Kinak. Iya. Sampai saat ini kita SK Kinak itu tahun berapa Pak? Mulainya SK Kinaknya. SK Kinak. Kalau SK kita itu memang kita sebagai ahli waris juga nggak megang, memang dikuasakan oleh Pak Haji Nur Ilahi, itu aja. Iya. Iya, semua memang Pak Haji Nur yang Siapapun yang ingin bertanya tentang lahan ini, saya serahkan kepada Pak Haji Nur Ilahi, itu aja, Bapak. Itu aja. harapannya masyarakat. Ya harapan saya ya saya minta dibantu dalam arti dibela hak kami, hak rakyat yang tidak punya di sini. Jangan ditindas kami, orang-orang yang tidak mampu. Tolong kembalikan hak kami. Itu aja. Siap dipertemukan oleh pihak PT Pakualam ya? Siap. Pakualam. Siap. Siap. Ada tambahan lagi Pak? Sudah. Itu aja ya.
Siapa Pak? Nama apa Pak? Saya dengan Roy Mas. Apa Pak? Nur Hak Hamdani. Iya. Oke, bisa dong. Apa sih? Hei, tua. Orang tua siapa namanya? Orang tua Rian Ripan. Dari tahun berapa kalau boleh? Dari tahun 64 sampai tahun 7, dari 72 golf dibangun Mm-mm. sampai sekarang. Memang fisik orang tua saya yang menguasai. Dalam arti memang mutlak ini hak orang tua saya. Tahun berapa itu? 72 Tahun 72. 72. Sampai saat ini. saat ini. Kronologisnya bagaimana Pak kalau boleh tahu? Kronologisnya, Ya dari awal. intinya di sini banyak yang mengakui Mm-mm. dari pihak dari PT Pakuan. PT Pakuan mengakui bahwa ini kata tanah hak milik. Dari mana dasarnya kalau PT Pakuan memiliki sertifikat? Mm-mm. Itu semenjak kapan Pak PT Pakuan mengklaim bahwa ini lahan milik dia? Belum lama. Belum lama. Ada bukti yang ditunjukkan sama mereka. Nah, kalau bisa bicara masalah itu, ada masalah surat atau sertifikat, nanti kita tunjukkan kepada Pak Haji Nurilahi. Orang yang dikuasakan penuh oleh Bapak Rian Ripan, itu aja. Selain Bapak ada lagi warga yang yang memiliki lahan. Oh ada. Ada juga di Bang Roy juga ahli waris dari Bapak almarhum Bapak Nisam Pendek. Ya. Ya dia juga berhak, dia ahli waris. Silakan Bang Roy. Sama Pak. Kalau pertanyaan dan jawaban saya sama Bang Tua bilang bahwasanya dari orang tua saya masih menggarap sampai saat ini orang tua saya sudah meninggal, nggak ada yang namanya apapun bentuknya yang kita terima, nggak ada sama sekali ya. Sampai saat ini Pak. Bapak sendiri berapa luas lahannya? Kalau saya di sini ada kurang lebih 1.000 Pak. 1.000 meter. Iya. Itu dengan bukti apa Pak? Surat apa? Bukti surat sama Surat-surat. itu apa kedua ya? Ya di sini kita SPTT bayar pajak ya. S. SK kita. SK Kinak. Iya. Sampai saat ini kita SK Kinak itu tahun berapa Pak? Mulainya SK Kinaknya. SK Kinak. Kalau SK kita itu memang kita sebagai ahli waris juga nggak megang, memang dikuasakan oleh Pak Haji Nur Ilahi, itu aja. Iya. iya, semua memang Pak Haji Nur yang Siapapun yang ingin bertanya tentang lahan ini, saya serahkan kepada Pak Haji Nur Ilahi, itu aja, Bapak. Itu aja. harapannya masyarakat. Ya harapan saya ya saya minta dibantu dalam arti dibela hak kami, hak rakyat yang tidak punya di sini. Jangan ditindas kami, orang-orang yang tidak mampu. Tolong kembalikan hak kami. Itu aja. Siap dipertemukan oleh pihak PT Pakualam ya. Siap. Pakuan. Siap. Siap. Iya. Ada tambahan lagi Pak? Sudah. Itu aja ya. Siapa Pak? Nama apa Pak? Saya dengan Roy Mas. Apa Pak? Nur Hak Hamdani. Iya. Oke, bisa dong. Apa sih? Hei. Sekian Nur Ali komentarnya dengan lahan yang ada di sini. Ini lahan yang ada di sini, lahan Gedung Perponi. Yang mana lahan ini setelah keluar Undang-Undang UPA tahun 60, nomor 5 tahun 60. Lahan ini adalah sudah masuk SK. Iya. Yang mana SK ini telah dibayar lunas, sudah dibayar distribusinya oleh negara. Per desa ada saya bukti pembayaran. Nah, sehingga masyarakat ini sudah merasa memiliki karena sudah keluarnya peraturan pemerintah PP 24, PP 224 tahun 61 dan PP 10 tahun 61 yang dikeluarkan oleh Muhammad Hasan dan Bung Karno di Jakarta tanggal 23 September. Begitu. Kalau orang mengaku tanah eksekutif perponding, kalau sertifikat bola dunia PT Pakuan berdasarkan adalah tanah konversi tanah negara, tidak ada. Kenapa? Sudah dikeluarkan yang namanya distribusi dan masyarakat membayar pajak. Berarti hak masyarakat. Dan kalau nanti di PT Pakuan berdasarkan perponding, perponding telah dikasih beri peluang oleh Bung Karno di tahun 60, yang mana 24 September tahun 60 sampai 24 September 1980.
disuruh menguasai fisik. Nah, ternyata orang-orang Purbalingga menguasai fisik. Yang ada ini para penggarap masyarakat pribumi. Karena undang-undang UPA tahun 65 atau 60, di situ bumi semua hak milik rakyat. Gitu. Tidak lagi melekat Belanda, tidak lagi Cina. Ini zaman merdeka. Seperti itu. Sekarang kalau memang ini sudah masuk dalam kategori terregistrasi, nama masyarakat 19 bidang ini sudah masuk di kelurahan, terregistrasi dan juga terregistrasi di BPN. Ada buku retribusinya sama saya. Kan begitu. Bukti pembayaran ke negaranya ada, setornya. Nah sekarang pihak lain mengaku-ngaku PT Pakuan di tahun 72 keluar sertifikat tahun 72 bola dunia yang tidak ada peralihan. Peraturan pemerintah yang mana? Kan begitu. Sudah tidak ada. Ini hak masyarakat, jangan dirampas. Seperti itu. Nah, di zaman Gus Dur. Nah, kenapa di zaman Gus Dur keluar peraturan PP 24 tahun 97? Itu adalah untuk menghapus sertifikat-sertifikat yang tidak ada jelas peningkatan haknya. Peralihan dari mana? Mana ada sertifikat tidak terdaftar di kelurahan, tidak terdaftar di BPN, keluar sertifikat. Enggak ada bapak, enggak ada emaknya, keluar anak. Nah, kan begitu. Seperti itu. Sehingga saya setelah mendapat keterangan semua saya bongkar di Kanwil. Karena saya tahu persis dia menyerahkan saya. Karena dulu banyak indikasi. Setiap apapun Pakuan pasti menghadap ke Polda, diancam masyarakat. Betul. Itu bukti nyata. Ini pernah penggarap dibawa ke Polda. Betul. Rian Ripan sudah nyerah akhirnya. Tiba-tiba menimbulkan sertifikat berdasarkan konversi bola dunia yang sampai sekarang tidak pernah keluar jatuh. Saya minta di hadapan kepolisian penegak hukum. Waktu saya di Polres datang, buktikan jatuhkan fotokopi sertifikat. Dicoret-coret. Saya pengen tahu tahun berapa keluarnya. Berarti sertifikat ini bola dunia sudah tidak berlaku. Nah, andai kan berlaku, dia bermain kucing-kucingan. Di zaman lurah siapa, RT-nya siapa yang tanda tangan? Saksi patok. Nah, sedangkan masyarakat ini ada bayar pajak Pak, sekarang terhutang loh. Kan gitu. Dulu masyarakat pada bertani, pada cocok tanam. Nah, diusir di tahun 72 itulah dengan melalui kapal helikopter minggir. Sehingga di plotting. Berarti penciptaan sertifikat berdasarkan plotting. Nah, sekarang ini mau mengakui lagi dengan pakai tangan Pakuan dimainkan oleh pejabat setempat. Sekarang pejabat setempat menyerahkan pasung-pasung hampir 2,5 kepada Pemda. Nah, kan lucu. Coba bisa kami diperlihatkan surat-surat yang dipegang sekarang. Ada, Otentik. ada. Coba di Oke, surat. Laski. Ada Pak. Surat. Jadi PT Pakuan sendiri ada surat dari Direktur PT Pakuan bahwa dia hak pakai yang diketerangkan oleh dari Kanwil ada, dan juga keterangan masyarakat dulu dari lurah terdahulu ada. Sekarang lurahnya udah almarhum. Nah ini untuk surat. Ini suratnya Pak. Ya. Ini suratnya ada yang coba baca bahwa PT Pakuan hanya hak pakai. Ada. Pakuan. Itu dari Direktur Pakuan. Sekarang mungkin PT Pakuan anak-anaknya dia tidak tahu riwayat tanah. Benar yang dikatakan ahli waris dari ujung bundaran itu ada sekarang surat izinnya belum diizinkan. Masih putih. Itu benar punya Jian Ripan. Dulu Jian Ripan lah di sini yang bertahan, Pak. Mau dituduh PKI itu apa? Dia mah tetap. Karena dia mau orang sini, begitu, Pak. Kedua, ini udah terdaftar pajak, udah bayar. Nah sekarang pajaknya Bapak lihat, Coba. ini terhutang. Coba dibuka. Ada. Biar jelas semuanya. Ada. Ada 19 bidang. Ini satu bidang, Itu Pak. dari Hah? ini Masyarakat. Masyarakat ya. Berarti ada 19 begini tuh di BBR. Gitu ya. Nah, iya, jelas. Nah, ada semua. Ya kan? Nah, dari pajak inilah akan bisa meningkatkan sertifikat. Akan penghitungan pembayaran kebutuhan ke negara. Kalau sertifikat penciptaannya tanpa ada ini, di mana objeknya? Ini menyerahkan objek, ada. Itu dari tahun berapa ke tahun berapa, Pak? Nah, ini dari tahun jebot sampai tahun 2009, tahun 2010. Jadi masyarakat ini terhutang. Begitu. Kan nyata. Sekarang ini terhutang loh. Berarti ini ada. Nah, ada lagi yang nama surat pengesahan ini dari apa nih? Ada. Tuh, Bapak lihat. Asli dari tahun 2000 ada, buka tarik. Ada semua. Nih, aslinya ada. Bapak lihat. Tapi berbahasa. Andai kan lurah sekarang tidak mau bekerja sama dengan masyarakat dengan saya, no problem. 372 lurah dan camat. Hah? Perampasan hak orang. Sesuai di mana 362-nya? Sesuai peraturan PP 24 tahun 2013, hasil perubahan PP 23 tahun 2006 tentang administrasi.
Masa Jokowi buta? Nggak mungkin dong Presiden Jokowi buta. Masyarakat begini. Oke Pak, terakhir Pak. Pakuan, coba kita tanya dulu. Kalau surat-surat yang dipegang Pakuan, Surat ada ini nggak? bukan Pakuan, itu kata dia sertifikat. Sertifikat? SAGB, saya somasi, ada surat somasi. Ada buku. Coba lihat Ada surat somasi. somasinya. Surat somasi itu ada Pak. Dia sehingga mencabut pelang dan bersih. Dulu banyak pila Pak. Nah, Banyak pila Pak. ini dari Pakuan. Nah, ini waktu PT PT Pakuan Pakuan. saya somasi, ya. Ada waktu PT Pakuan saya somasi. Di sini nih. Oh itu. PT Pakuan saya somasi persis semua Pak. Ada. Kita tidak boleh, ini hak rakyat. Di saya somasi, kenapa Ini dia? bentuk apa dia dari Pakuan ini? Bentuk bangun pila di sini serta Oh, pasang pila. pelang. Kan gitu, ada. Sehingga dari saya lah waktu ketemu dengan penegak hukum, waktu ke sini, saya somasi kenapa dia tidak lalu lanjut ke hukum. Kenapa dosa dibersihin pila-pila? Pelang dia pun dicabut. Ini buktinya. Berarti dia tidak punya surat dong. Nah, kenapa saya tidak punya surat? Surat dia mati. Surat duplikat itu mati. Kenapa saya ada dari BPN pusat? Bahwa belum divalidasi. Boleh dibuka di sini. Ada. Lalu sertifikat yang dibuat oleh Pakuan sudah ada Katanya ada. katanya. Tapi saya somasi dicabut. Oh gitu. Nah, nih. Ini ada dari BPN pusat bahwa sertifikat PT Pakuan 19072 19073 belum di ACC validasi. Ada. Nih. Tuh. Bacaannya. Belum di ACC validasi. Nah, ya kan? Nah, baru pendaftaran pemutihan kembali, penghidupan kembali sesuai 24. Baru BPN Depok. Berarti saya langsung somasi kementerian. Komisi Menteri memanggil saya untuk ber-BAP. Sehingga keluarlah 3 hari kemudian dari Kanwil. Ini ada buktinya. Coba kertasnya ada. Ini bukti pemanggilan ini tadi. Coklat. Ada coklat. Nah, ini. Keluarlah dari Kanwil, dapat dimohonkan haknya. Ya. Kan begitu. Ada. Isinya di sini, baca Bang. Ada nih. Isinya. Ya, ini buka, Ya. boleh ini buka. Ya udah, nggak apa-apa. Yang Ada penting aslinya, penjelasannya kalau baca, aja. dapat dimohonkan haknya. Haknya. siap. Gitu. Oke, Pak terakhir Pak. Hmm. Langkah apa akan tempuh? Saya kalau memang begini caranya akan saya tempuh secara hukum, bahkan sampai ke RI 1. Karena ini bukan zaman penjajah. Yang kaya makin kaya. Kenapa? Ini hak rakyat. Anggaran anggaran ada. Kenapa dia mainkan pakai tangan Papua? Sekarang intinya saya mau ketemu lurah. Kalau lurah dan camat mengesahkan penyerahan asal Papua. Itu pasti. Sekarang andai kan lurah tidak mau pro dengan masyarakat tidak apa-apa. Kita tentu dengan pasal 362 perampasan hak rakyat dan memanfaatkan instansi. Itu udah pasti kenapa. Kita jangan main-main. Kalau memang nggak bisa, buat apa ada presiden? Kan begitu. Ini bukan zaman kerajaan. Zamannya kehebat-hebatan, kejagoan atau hutan, nggak bisa. Saya tetap akan memperjuangkan dengan perjuangan waripan selaku aki-aki, ya kan, yang mempertahankan haknya buat anak cucu jangan diambil orang. Begitu Pak. Sampai titik darah terakhir saya nggak mundur. Sampai diteluh pun saya nggak mundur Pak. Sampaikan saja. Ya. Itu. Izin, coba tunjukkan lokasi yang dari mana. Coba Lokasi ini, Pak. ditunjukkan Sono paket. pulaunya kena Pak. Mana? Pulau iya, pulau itu. Sampai sana. Pulau jauh sampai sini terus sampai nanti ujungnya sana pas Bapak masuk Punangka. Oh itu. Punangka saksi batok, saksi hidup. Sewaktu turun dari Kanwil itu aki-aki nanem Pak. Baru 1 meter Punangka buat batas kata orang Kanwil. Gitu Pak. Jadi saya tahu as di sini. Kalau memang orang setan aku silakan. Tapi kalau lo bangun nggak bisa. Begitu. Di sini saya harus amanah Pak. Saya nggak bisa dibeli. Sesuai prosedur hukum aja. Ini hak masyarakat Pak. Masa sih kita nyari duit 100-200. Ini di lokasi desa mana, kelurahan mana, kecamatan mana? Lokasi RT 1 RW 9, Kelurahan Bojong Sari, Kecamatan Bojong Sari dulunya. Kota Depok. Iya, Kota Depok. Pemekaran dulu. Dulunya Sawangan. Pemekaran. Kecamatan Sawangan. Cuman jalan itu dulunya pas sebelah Bletar, sebelah Ngetak. Sono. Nah, mau dibelokin. Jadi tadinya rencana itu memang ini wilayah Bojong Sari dibelokin supaya dia ada Sawangan karena rebutan Pak objek. Oke, Nah, setelah di jalan di beton swadaya baru saya bikin SPH. siap. Keseluruhan lokasi tadi apa lahan berapa bermain lahan? Lahan semua dari masyarakat 5,192 meter. Oleh PT Kuala. Tapi